7 tahun kemudian, Suan seorang jenius pengobatan tradisional Tiongkok. Dulu ibu terdampar di luar negeri dan melahirkanku. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku kembali ke negara ini. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan ayahku yang belum pernah aku temui. Apakah wanita dari 7 tahun lalu itu sudah ditemukan? Liang Zi Presiden Brooklyn. Liang dan Liang Zi. Aneh sekali. Wanita itu seperti dia lenyap begitu saja. Mobilisasi semua sumber daya keluarga Lu untuk terus mencari. Aku harus bertanggung jawab padanya. Wanita Liang Zi. Pasti dia. Ya, Aku akan mengambil barang bawaan. Baiklah. wanita secantik itu. Ternyata seorang idiot. Sayang sekali. Tapi karena dia idiot, dimanfaatkan. Dia mungkin bahkan tidak akan tahu Kyle. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kamu berani ikut campur urusanku? Tuan Muda Lu, kami adalah pemegang saham utama bandara. Berani di wilayah Tuan Muda Lu melakukan hal-hal kotor seperti itu. Aku rasa kamu bosan hidup. Mengapa aku merasa dia begitu akrab? Malam itu aku dibius. Tidak melihat dengan jelas wajah wanita itu, tapi aku ingat melihat leontinnya. Bantu aku. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Seorang berandal mengganggu ibu. Ada apa ini? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Kulihat kau pria tampan dan berpakaian rapi. Namun kau sebenarnya berandal. Nah, kamu salah paham. Baru saja orang jahat sedang mengganggu ibumu. Tuan Muda Lu, kami turun tangan untuk membantu. Begitukah? Ibu, apakah orang ini mengganggumu? Ya. Buruk, pria. Kau dengar itu? Ibuku sendiri yang bilang kau orang jahat. Kau menggoda wanita. Dan kau menipu anak-anak. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Bisakah kamu mendengarkannya? Biarkan dia selesai berbicara. Ada apa ini? Mengapa? Ini di luar kendali. Itu karena mengganggu ibuku. Sihir jahat macam apa ini? Apa kau tidak tahu aku puntur? Aku adalah Dr. Dewa Kecin dari Tiongkok. Aku tidak mendapatkan gelar ini dengan cuma-cuma. Ibuku adalah penerus jarum emas. Pengobatan tradisional Jiannan saat itu. Aku tidak bisa mempercayainya. Wanita konyol ini ternyata adalah penerus jarum The emas. film was Kau percaya atau translated tidak? and Aku akan membuatmu narrated by dan M berandal itu Media. melambat seperti dia. Apa yang kamu lakukan padaku? Cepat hentikan aku. Aku tidak percaya Tuan Muda Lu bahkan bisa melakukan senam. Dia. Tolong aku. Singkirkan dia. Ibu, ayo pergi. Tidak. Jangan menari. Ibuku benar-benar berhati lembut kali ini. Kalau begitu tuan muda ini akan membiarkanmu pergi kali ini? Ibu, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ibuku dengan baik hati membiarkanmu pergi. Tapi kau masih menyimpan niat buruk. Kau masih ingin mengambil keuntungan dari ibuku. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memberimu paket hadiah. Imobilisasi 3 jam. Aku tidak. Aku hanya ingin melihatnya. Lihat apa? Hanya ayah yang boleh melihat ibuku. Ibu, ayo pergi. Jangan pergi. Jangan tunggu. Tuan Muda Lu, tuan tua ini meminta kami untuk membawa kembali dokter ajaib itu ke negara ini. Tapi dia malah tidak bisa bergerak di sini oleh seorang anak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa tahu? Hati-hati, Tuan Muda Lu. Berdiri selama 3 jam. Kakiku mati rasa. Aku tidak tahu anak siapa itu. Sangat nakal. Membuatku mempermalukan diri sendiri di depan umum. Tepat sekali. Anak itu sepertinya hanya punya ibu yang konyol. Ayahnya bahkan tidak tahu bagaimana mendisiplinkannya dengan benar. Membesarkan iblis nakal seperti itu. Ayahnya jelas bukan orang baik. Ada apa? Tuan Muda Lu, seseorang memarahimu. Halo. Xiaoyan, bagaimana kamu bisa masuk ke internet? Sendi pertunjukanmu di bandara. Sangat populer di internet.
Sekarang semua orang di internet mengejekmu. Kamu sudah berwajah dingin sejak kecil. Aku tidak pernah menyangka kamu punya sisi yang lucu seperti itu. Kakek sungguh senang melihat ini. Lain kali aku melihat bocah itu, aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Kakek, maafkan aku. Karena kecelakaan kecil, aku menunda instruksimu. Tidak menjemput tabib kecil di bandara. Tidak peduli. Kakek sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dia seharusnya segera tiba. Kamu harus menyambutnya dengan baik. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ya, Itu mobil tuan tua. Berdiri tegak. Dengan hormat menyambut tabib dewa. Dengan hormat menyambut tabib dewa. Dunia ini sempit sekali bertemu musuh. mengapa kamu di sini? Aku adalah tabib muda yang diundang kembali oleh tuan tua keluarga Lu untuk mengobati penyakitnya Dokter Dewa Kecil. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti kepala pelayan tuan tua Lu kan? Apakah tuanmu menginstruksikanmu untuk menjamu tuan muda ini dengan baik? Pelayan apa? Ini adalah tuan muda keluarga Lu kami. Presiden grup Lu. Jadi bukan kepala pelayan. Cucu, kalau begitu, Kamu anak terlalu tidak sopan. kalian yang tidak sopan. Ibuku dan aku sudah berdiri lama sekali, dan kau belum mengundangku masuk. Anak itu. Ada batasnya untuk berbohong. Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa menjadi tabib ilahi? Napasmu cepat. Napasmu pendek dan kasar. Wajahmu sedikit merah. Hatimu sakit dan terasa kembung. Kau pasti juga sedikit pusing. Dan sesak dada. Kau pasti baru saja mengalami kemarahan besar kan? Digoda oleh bocah nakal. Tentu saja aku akan marah. Kulihat bola matamu. Ada endapan di dekatnya. Dan ujung hidungmu sedikit kebiruan. Perutmu pasti tidak terlalu baik kan? Presiden dominan mana yang tidak punya masalah perut? Apakah aku perlu kamu memberitahuku? Untuk paman ini. Apalagi yang kamu lakukan padaku? Tuan muda ada apa? Suaramu terdengar sangat bagus. Seperti peri kecil. Ibu menyukainya. Tidak, peri kecil bisa terbang. Dan punya sayap. Dan bisa berputar-putar. Tentu saja dia bisa. Ibu lihat ini. Jangan. Peri kecil. Peri kecil. Cepat hentikan, atau aku akan. Apakah ini sesuatu yang harus kita tonton? Berandal itu mengganggu ibuku lagi. Tuan muda kami. Kapan dia pernah berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Ayo. Peri kegelapan. Takut. Biarkan aku lihat. Jika kau menakuti ibuku lagi, aku akan membuatmu berbicara dengan suara ini selamanya. Apa kau percaya aku Dokter Dewa Kecil sekarang? Hanya trik murahan. Namun, aku perlu mencari kesempatan untuk memastikan apakah dia wanita dari malam itu. Bagaimana kalau membiarkan mereka tinggal dulu, lalu mencari kesempatan untuk melihat leontinnya? Baiklah, untuk sekarang aku akan membiarkanmu tinggal. Ryuki, atur tempat tinggal untuk mereka. Ya. Setelah kakak meminum sup obatmu, dia menjadi seperti ini. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Mustahil. Coba kulihat. Apapun niatmu, keluar sekarang juga. Saya adalah pewaris sejati penerus jarum emas. Trik-trik kecil ini tidak berani bertindak lancang di depan saya. Penjaga, usir dia. Ya. Metode kecil ini. Bisakah mengendalikan Tuan Muda ini? Kekuatan ilahi Tuan Muda ini sangat besar. Tuan muda laporan tasnya sudah keluar. Jika Tuan muda tidak ada di kamarnya di mana dia bisa berada. Nona Lin, apakah Anda melihat Tuan muda? Dia ada di The kamar film was kakek. Ada translated apa? and Saya sangat narrated by terkejut. M Media. Sebuah kejutan untuk diberitahukan kepada Tuan muda. Kejutan apa?
Dokter Dewa kecil itu adalah putra biologis Tuan Muda. Saya harus segera memberitahu Tuan Muda kabar baik ini. Ayo pergi. Mengapa Su Jin selalu begitu beruntung? Dia benar-benar melahirkan putra mahkota grup Lu. Saya sengaja tidak akan membiarkan Lu Yanzi mengetahui kebenarannya. Halo ayah. Wanita sialan itu Su Jin sudah kembali. Dan dia membawa anak terkutuk. Cepat palsukan sebuah sertifikat dan datanglah ke keluarga Lu. Lu Yanzi penawa keluargamu benar-benar tidak berguna. Anak nakal yang tidak tahu aturan. Jangan ganggu An-An. Lepaskan ibuku. Kalau tidak aku akan. Aku tahu, kau demi menyembuhkan ibumu. Kau hanya menipu dan memperdaya. Kau masih muda. Selama kau pergi, aku tidak akan mengganggumu. Bukan Apui yang mencelakai tuan tua itu. Seseorang merusak obat itu. Apa yang kau katakan? Jika aku ingin mencelakai kakek dengan satu jarum beriku sekarang, kakekmu bisa mati seketika. Tidak perlu repot-repot meracuninya. Lalu ada apa dengan kakekku sekarang? Wajah kakekmu memerai di sekitar tepinya, dan biru komuen di tengah. Itu darah yang mengalir ke atas, menggenang di tengah. Itu disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang tidak cocok. Mungkinkah aku yang salah paham pada iblis kecil itu? Resepku benar-benar baik-baik saja. Seseorang merusaknya. Ibu, saat ibu merebus obat, apakah ada orang yang datang? Tidak. An-An, aku sangat mengantuk saat merebus obat. Dan aku tertidur. Ibu tidak pernah tidur siang. Seseorang dengan keterampilan medis membuat ibuku pingsan dan merusak obatnya. An-An, ibu tidak ingin tertidur. Tapi aku terlalu mengantuk. Mataku sudah tidak kuat. Dan aku tidak bisa membukanya. Maafkan aku. Maafkan aku ibu. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu untuk menjaga obat sendirian. Untungnya orang ini tidak melakukan hal lain. Mengapa hatiku terasa berat saat melihat anak nakal itu sedih? Laporan palsunya sudah siap. Ayah, kita sama sekali tidak boleh membiarkan kakak Yanzi mengetahui identitas wanita sialan itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menikah ke dalam keluarga Lu. Itu cukup mudah. Satu-satunya yang tahu hasilnya sekarang adalah asisten itu. Singkirkan dia. Dan semuanya akan baik-baik saja. Seseorang tolong. Ada apa ini? Kakak Yanzi, saya tidak tahu. Saya pergi mencari pil darurat. Dan ketika saya keluar, saya melihat asisten Liu tergeletak di sini. Saya The sudah film was menelepon translated untuk ambulans. and Apakah kakak narrated by baik-baik M saja? Media. Tidak ada yang serius. Apa ini? Laporan tes DNA. Mengapa kakek melakukan ini? Ini gawat. Ini gawat. Tuan Muda Lu. Tuan Besar pingsan. Apa? Paman Liu, bawa dia ke rumah sakit. Kondisi tuan tua Lu jelas stabil. Bagaimana bisa terjadi sesuatu lagi? Paman yang tidak dikenal ini juga terlihat sangat aneh. Keluarga kaya memang penuh intrik. Apakah wanita celaka itu benar-benar bodoh? Tentu saja. Ayah, sudah diurus. Selesai. Ayah baru saja menyelinap masuk dan menggunakan beberapa jarum jahat pada Tuan Besar. Selanjutnya, giliranmu untuk bersinar. Ayo. Tuan Besar. Aku belum pernah melihat bingit nadi seperti ini. Tidak. Kurasa aku pernah melihatnya. Sepertinya itu adalah teknik keluarga yang tidak ortodoks. Teknik aku pun berbahaya. Aku akan mencarinya di buku. Tidak perlu mencarinya. Saya tahu cara menyelesaikannya.
Tolong dokter dewa kecil. Menyingkir. Kakak Yanzi, bagus sekali. Kakek baik-baik saja. Untungnya kali ini, ayah menemukannya tepat waktu. Presiden Lu, Tian-Tian bilang Tuan Besar ada masalah. Jadi saya bergegas ke sini untuk melihat apakah saya bisa membantu. Akibatnya, saya menemukan kondisi Tuan Besar tidak baik. Kakak benar-benar memiliki keberuntungan besar dan umur panjang. Tapi kakak Yanzi, ini semua karena anak itu, anak itu. Kakak Yanzi, kamu harus segera mengusir mereka. Aku baru saja menerima kabar. Dia seorang penipu. Ini adalah dokter dewa Tuan Besar Lu yang disewa dengan sejumlah besar uang. Saya ingin tahu, apakah saya bisa melihat resep Anda dan rencana perawatannya? Resep tuan muda ini. Kalian orang bodoh bahkan bisa memahaminya. Anda. Kakak Yanzi, saya sudah bilang anak ini penipu bukan? Untuk penyakit ini obat-obatan umum. Semuanya adalah astragalus, gastrodia elata, akar katsu, atractaloids microcephala, dan poria kokos. Apa yang dia gunakan? Ekstrak ginkgo biloba, kulit serangga jangkrik, dan muraya paniculata yang direndam dalam anggur. Kamu benar-benar tidak takut meracuni kakek sampai mati. Bodoh, kau sendiri bilang biasa. Tapi tuan muda ini telah melakukan eksperimen, melancarkan peredaran darah, dan melubarkan pembuluh darah. Kedua bahan obat ini lebih efektif daripada yang biasa. Penipu. Omong kosong. Saya sudah bertanya ke luar negeri, kepada praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka. Tidak ada yang namanya dokter dewa Tiongkok kecil di luar negeri. Tidak, dia bukan. Dasar bodoh. Apakah Anda bahkan mengerti apa yang kami katakan? Aku bukan orang bodoh. An-an kita bukan penipu. Banyak orang mencarinya untuk pengobatan. Apa yang kamu tahu, dasar bodoh? Penjaga. Usir yang besar ini dan yang kecil itu. Keduanya keluar. Siapa yang mau mengusir dokter dewa kecilku? Kakek, bagaimana perasaanmu? Apakah kalian semua mengira aku seorang lelaki tua dan perlu minum dan platinum? Begitukah? Bagaimana mungkin aku The tidak film was menyuruh translated orang and menyelidiki latar narrated belakangnya? by M. Tuan Media. Besar Lu, Tian-Tian juga khawatir Anda akan tertipu. Cukup. Semuanya pergi. Terlalu berisi. Baiklah. Kakak Yanzi, saya tahu bajingan kecil ini. Suka mencuri bukan? Pembohong kecil ini. Dan dia mengaku mengobati penyakit kakek. Tanaman obat ini sama sekali bukan tanaman obat dari halaman belakang. Dia mencabut tanaman obat berharga, tapi tidak menggunakannya pada kakek. Dia pasti mengambil tanaman obat ini untuk menjualnya di luar. Penyakit kakek sama sekali tidak membutuhkan herbal dari halaman belakang. Aku mendapatkan buahnya sendiri dan membeli obat baru. Herbal dari halaman belakang digunakan untuk mengobati penyakit ibuku. Berhenti membuat alasan. Mencuri tetaplah mencuri. Swain, aku tidak percaya kamu masih muda tapi sudah tersesat. Bagaimana ayahmu mengajarimu? Jangan ganggu An-an. Jangan ganggu An-an. Ibumu bodoh. Pantas saja ayahmu tidak menginginkan ibumu. Aku punya ayah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lahir? An-an menghasilkan banyak sekali uang. Ayo kita cari ayah. Tuan Lu, bisakah Anda membantu kami? Mengapa melihat air mata wanita ini? Aku merasakan sakit hati dan ketidaknyamanan seperti ini. Shujin berlagak polos lagi. Kakak Yanzi, jangan percaya mereka. Aku curiga dia tidak hanya menyebabkan kondisi kakek kambuh, tapi juga menyiksa kakek. Xiaoju, masuklah. Kemarilah ceritakan pada tuan mudamu. Semua yang kamu lihat persis seperti yang terjadi. Tuan muda, kemarin aku melewati kamar tidur tuan besar dan melihat tabib kecil itu melepas sepatunya dan melompat-lompat di tempat tidur tuan tua. Dia juga mencubit dan menendang tuan tua itu. Dan dia berkata, Mengatakan apa? dia berkata, jangan mati dulu orang tua bangka. Tuan muda ini masih membutuhkanmu untuk menipu biaya konsultasi. Hei kolusi tingkat rendah seperti itu. Kau tidak akan percayakan. Kakak Yanzi, dia memergoki Xiaoju mengintip dan bahkan menaburkan bubuk obat pada Xiaoju, membuatnya menari tanpa henti. Untungnya aku menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Sungguh
bodoh. Selain kau, siapa lagi yang akan mempermainkan orang lain? Baiklah, kalau begitu mari. Pergi ke kamar tidur sekarang. Dan lihat, apakah kebutuhan tua itu memiliki jejak-jejak kekerasan dariku. Kakak Yanzi, lihat itu semua bekas cubitan. Mengetahui anak nakal ini cerdik. Untungnya aku punya trik tersembunyi. Biarkan bibi muda mengajarimu tentang intrik dan kelicikan. An-an, kakek lu, kenapa kakak sakit? Ini jelas bekas cubita yang dibuat oleh orang dewasa. Jari-jariku sama sekali tidak selebar itu. Hai, Paman Ro. Bagaimana kau bisa menjadi Presiden grup lo? Jangan punya bayi lagi di masa depan. Aku sangat meragukan kecerdasan generasi penerusmu. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Kondisi kakek belakangan ini membuatku terlalu khawatir. Aku akan mencari pengawal untuk menjaga kakek dengan baik. Sialan, anak itu menghindar lagi. Sekarang menyerang makhluk abadi tua itu juga menjadi sulit. Ibu kakek lu baik-baik saja sekarang. Ayo kita kembali tidur. Meskipun Tuan Besar Lu secara lahiriah dirugikan, pada kenyataannya seseorang menggunakan Tuan Besar Lu untuk mengusirku. Mengapa sebenarnya mereka tidak tahan aku tinggal di keluarga Lu? Bibi muda. Aku benar-benar menantikannya. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda mata dan alismu serta mata dan alis tabib kecil Su, praktis seperti diukir dari cetakan yang sama. Ketika aku baru saja masuk, aku bahkan mengira kalian berdua adalah ayah dan anak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia dan aku. Dia dan saya. Bibi Wang, di dunia ini, ada banyak orang yang mirip. Jangan bicara omong kosong. Baiklah. An-an dan ayahnya adalah Xu Jin 8 tahun yang lalu. Kamu kalah dariku di konvensi jarum emas. Kamu tidak tahan dengan pukulan itu dan kabur dari rumah. Aku bahkan tidak tahu dengan pria mana kamu punya anak ini. Jangan mencoba mengklaim hubungan dengan kakek Yanzi kami. Nona Lin, mari kita berpegang pada fakta. Nona Su polos dan lugu. Dia mungkin telah dijebak. Kakak Yanzi, mengapa kamu membela orang luar? Bibi muda. Aku berusia 7 tahun ini tahu. Itu berarti aku lahir di musim panas. Tepat 8 tahun yang lalu, di musim gugur. Ketika ibuku meninggalkan Suchen, dia mengandungku. 8 tahun lalu di musim gugur aku pergi ke Suchen. Dan saat itulah aku bertemu wanita itu. Mungkinkah? Siapa tahu ibumu sudah hamil sebelum itu. Apakah kamu hamil? Kehidupan pribadi ibumu selalu kacau. Wanita malam itu sangat asing. Dia tidak terlihat berpengalaman. Mengapa dia beraksi begitu kuat? Mungkinkah dia ayahku? Tidak, aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Bagaimana bisa aku memiliki pemikiran seperti itu? Yanzi. Bini pembersih benar-benar berdedikasi. Aku hampir tidak bisa menemukan rambut. Paman kepala pelayan. Aku ingin meminta bantuanmu. Nona Lin, anak nakal ini terus melindungi tabung itu sepanjang jalan. Pipa itu tidak mau dilepaskan. Cukup cerdik. Apa, anak ini benar-benar bersemangat untuk mengklaim garis keturunannya. Baiklah, aku tahu aku tidak bisa mengandalkanmu. Aku akan menelepon ayahku. Nona Lin, lalu tentang masalah ibu saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Benar-benar tidak berguna. Halo ayah. Kamu tidak boleh membuat kesalahan lagi di pihakmu. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Baiklah, tunggu di luar sebentar. Pekerja kesehatan di rumah sakit swasta.
Lin Sehuan. Semuanya sudah selesai. Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan? Dokter Dewa Kecil dan kamu saat masih muda. Benar-benar identik. Jika aku tidak tahu kamu menjaga dirimu tetap suci, aku sudah akan mematahkan kakimu sejak lama. Aku masih seorang pemuda yang baik-baik dan belum tersentuh. Aku tahu. Jika mereka adalah ayah dan anak kandung. Aneh sekali. Gen keluarga Lu bisa melahirkan orang seenggak berguna ini. Akan aneh jika mereka bukan ayah dan anak kandung. Mungkinkah tuan muda ini salah menebak? Obat ibumu untuk bulan ini. Terima kasih Nona Lin. Untuk membantuku mengamankan posisi nyonya muda keluarga Lu. Ibumu pasti tidak akan mati. Jadi ada sesuatu di antara kedua orang ini. Tidak heran hari itu. Kepala pelayan terus ingin membantuku membawa barang. The film Dokter was Dewa Kecil, apa yang Anda translated pegang? and narrated by Bagaimana M-Media. kalau saya pegang untuk Anda? Dokter Dewa Kecil, biar saya ambilkan untuk Anda. Menurut analisis data besar, perilaku kepala pelayan hanya bisa secara tidak langsung menyarankan satu kemungkinan. Aku putra pamanmu. Tidak, aku perlu menemukan lebih banyak rambut untuk melakukan tes di pusat pengujian lain. Kakak Yanzi, aku tahu itu. Bocah nakal ini telah mengendap-endap. Masuk ke kamarmu beberapa kali. Aku sekarang curiga. Dia adalah musuh bebuyutanmu. Mata-mata yang dikirim oleh Gusin. Jangan ganggu An-An. Suami. Shujin, apakah kamu tidak punya rasa malu? Bahkan setelah menjadi bodoh kamu masih tidak lupa menggoda pria. Nona suku harap aku tidak menyakitimu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Kakak Yanzi, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Nona Lin, Anda salah. An-An bilang, tidur telanjang bersama adalah suami. Nona Su benar-benar cerdas. Pelacur ini bahkan setelah menjadi bodoh masih bisa mengingat. Sudah beres. Pamanmu yang bodoh ini. Dia tidak mungkin benar-benar ayahku kan? Tapi mengapa dia tidak mengenali ibu? Menurut analisis data, keluarga kaya memprioritaskan kesesuaian status sosial. Dia pasti telah menindas ibu dan meremehkan latar belakang ibu. Itulah sebabnya dia menolak untuk mengakuinya. Mungkin ibu menjadi seperti ini, semua salahnya. Jika itu masalahnya, aku akan dengan benar menolak ayahku. Ekspresi macam apa itu? Baru saja aku hanya ingin melihat. Apakah kau menyembunyikan sesuatu padamu? Aku tidak salah paham padamu. Berguling-guling di tempat tidurku. Apa kau hanya menyukai tempat tidur ini? Tidak perlu mencobanya. Sama sekali tidak nyaman bagi kita untuk pergi. Shujin, tunggu saja. Jadi Lu Yanzi benar-benar ayahku. Apa yang harus aku lakukan? Kalau tidak The kita, film was translated and Aku benar-benar tidak narrated ingin by menjadi putranya. M-Media. Bagaimana ibuku menjadi seperti ini? Itu belum diselidiki. Jika dia melakukannya, aku pasti tidak akan melepaskannya. An-An. Cucu kecilku yang malang. NN. Karena kamu sudah tahu. Kakek dan Bibi tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya Bibi tidak menyukaimu sebelumnya. Itu karena dia takut Lu Yanzi akan mengenali ibumu dan menyakitinya lagi. Sekali lagi, Ya. Dulu Bibi ada di rumah keluarga Lu. Mengobati penyakit nyonya Lu. Dia tinggal di rumah keluarga Lu selama beberapa waktu. Mereka berdua telah bersama secara diam-diam. Kemudian Lu Yanzi itu melihat ibumu tergoda oleh nafsu dan benar-benar membius ibumu. Dan begitulah kamu lahir. Cucu kecilku. Kemudian aku juga pindah dari rumah keluarga Lu. Hanya sesekali. Aku akan pergi merawat nyonya Lu. Aku membenci apa yang dia lakukan pada adikku. Tapi aku tidak bisa melepaskannya.
Itulah mengapa aku membencimu. Dia mendambakan kecantikan ibumu. Sambil secara bersamaan meremehkan keluarga kami. Mengatakan dia ingin mencari istri dari status sosial yang setara. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini adalah video mereka dari hotel. Bajingan itu benar-benar menipu ibuku lagi. Tuan Lu, apakah Anda akan pergi bersenang-senang? Ya, aku akan makan bersama teman-teman. Tuan Lu tampan dan baik hati. Anda menampung saya dan Anain. Anda pasti punya banyak teman kan? Apakah An-An memberitahumu bahwa orang tampan dan orang baik punya banyak teman? Ya, Kalau begitu Nona Su juga pasti punya banyak teman kan? tidak. Aku tidak punya teman. Orang lain mengira aku konyol. Mereka tidak bermain denganku. Aku sudah lama tidak keluar bermain. Kalau begitu mereka orang bodoh. Tidak apa-apa. Aku bisa jadi temanmu. Benarkah? Ya, Kalau begitu bisakah aku keluar bermain dengan Tuan Lu? Xiao Hai bilang ada beberapa gadis malam ini. Kalian seharusnya bisa bermain bersama. Kau bisa. Ayo pergi. Ini adalah Bukankah teman baik seharusnya berjalan bergandengan tangan? tapi kita belum. Teman baik yang bisa berpegangan tangan. Jadi begitu. Aku belajar sesuatu yang baru hari ini. Ayo pergi. Xiaoyan, lewat sini. Tuan Muda Su, bukankah kau bilang Tuan Muda Lu masih lajang? Siapa wanita ini? Baru saja Tuan Muda Shi sudah menyapa kami. Dia bilang Tuan Muda Lu hari ini akan membawa kakak perempuan dengan situasi yang agak istimewa untuk ikut. Rupanya dia adalah sepupu jauh. Kakak. Melihat betapa protektifnya dia pasti adik kesayangannya. Xiao, jangan terlalu cemas. Gadis ini bodoh. Aku tidak menyangka Tuan Muda Lu biasanya begitu suka bermain. Yang ini, The film was apakah itu translated Xiao Jin kakak and perempuan narrated itu? by M Media. Saya dengar Xiaoyan bilang, Halo, nama saya Shi Yu. Z dari waktu, Yu dari alam semesta. Xiaoyan, kamu benar-benar tidak adil. Xiao Jin sangat cantik. Disembunyikan begitu lama baru dikeluarkan. Baiklah, baiklah. Hentikan omong kosongmu. Bukankah aku sudah memberitahumu situasinya? Jangan katakan sesuatu yang terlalu rumit. Dia tidak akan mengerti. Kakak Xiao Jin, kita akan bernyanyi sekarang. Ada juga beberapa teman di sana. Kita bisa bermain game bersama. baik. Kakak Xiao Jin, aku merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah kau menemaniku ke toilet? Apakah Anda butuh bantuan? Baiklah, Ayo Tuan Muda Lu, ayo. Ayo Tuan Muda Lu. Pergi Tuan Muda Lu. itu reaksi yang cepat bukan? Apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Berhenti bicara omong kosong. Cepat cakar wajah ini untukku. Hanya melihatnya membuatku muak. Siapa di antara kalian yang berani menindas ibuku? An-An. Dasar wanita murahan. Dia bahkan punya anak, namun masih berpura-pura polos, merayu Tuan Muda Lu. Kalian berdua. Kalian suka berbohong kan? Kalau begitu biarkan kalian puas. Apa yang kau lakukan? Ibuku sudah seperti ini. Dan kalian masih membawanya keluar untuk bermain. Dan tidak melindungi ibu dengan baik juga. Memanfaatkan ketidakadaanku untuk membuat masalah. Dan masih berpura-pura tidak mengenalku. Apakah kalian mencoba menindas ibuku lagi? Dan kemudian tidak bertanggung jawab? Bajingan. Maaf, aku akan mengantarmu pulang. Jangan berani-beraninya menyentuh ibuku. Ibu, ayo kita pergi. Keluarga Su dan keluarga Sikan. Apa kau tahu apa yang terjadi pada
Mereka yang menggangguku. Presiden Lu, kami salah. Su, An, ini lagi. Ini kamu. Kamu. Aku akan merebus obat untuk Tuan Besar Lo. An. Kamu berikan aku. Tuan Lu. An bilang, Anda harus minum lebih banyak air untuk tegukan. Terima kasih. Suar, kamu tunggu saja. Tuan Lu, aku akan pergi bermain dulu. Sudah berapa lama bocah nakal ini menggunakan mantra imobilisasi? Jangan-jangan bukan beberapa jam lagi kan? Tuan Lu, ada apa dengan Anda? Anda terlihat sangat kesakitan. Aku ingin pergi ke toilet. Tapi aku tidak bisa berdiri. Mengapa Anda ingin pergi ke toilet? Ada apa di toilet? Ada toilet di kamar mandi. Mengapa Anda tidak bisa berdiri? Kakiku terluka. Sekarang aku tidak bisa berdiri. Tuan Lu, apakah Anda mencoba buang air kecil? The film was translated and narrated Ya. by M Media. Maaf, aku tidak begitu mengerti. Apa arti toilet? Tapi ketika Anda mengatakan toilet, aku tahu Anda ingin buang air kecil. Begitu. Naiklah. Aku akan menggendongmu di punggungku. Nona Su sangat pintar. Kamu hanya perlu membantuku sedikit itu sudah cukup. Hanya Anda dan Anain yang akan memujiku karena pintar. Tuan Lu, apakah Anda yakin tidak butuh bantuanku? Tidak perlu. Terima kasih. Reaksi alergi. Pasti Suan lagi. Tuan Lu, Anda sudah memerah. Nona Su, apakah kamu tahu di mana Suan? Aku perlu mencarinya untuk sesuatu sekarang. An pergi meracik obat untuk kakek. Apakah Anda butuh bantuan? Aku bisa membantumu. Nona Su, bagaimana kamu tahu? Obat ini bisa membantuku. Sebelumnya, aku menabrak milik Anan. Staples kecil. Dia menggunakan obat ini padaku. Aku berubah menjadi terong. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Berubah jadi terong. Mungkin itu salah ucap. Hati-hati. Xiao Jin, benar-benar kau. Bibi, apakah kamu mengenal ibuku? Kau adalah putra Xiao Jin. Jadi begitu. Beginilah ibuku. Diusir dari keluarga. Xiao Jin pasti tidak menjiplak. Dia menggambar naskah itu di depanku saat itu, tapi itu menjadi milik Lin Shutian. Bahkan penerus jarum emas juga menjadi milik Lin Shutian. Kemudian, berita hilangnya Xiao Jin menyebar. Sepertinya,
Keluarga Lin memiliki rahasia yang lebih besar lagi. Menunggu kita. Li Bidingwei. Anda bilang. Anda adalah Paman Ru. Dan dokter yang merawat ibuku. Aku ingin Anda membantuku. Begitu saja. Kau benar-benar jenius. Namun setelah kau membuat Lin Shutian mengungkapkan kelemahan, dia pasti akan menggunakan tindakan putus asa. Keluarga Lin makin besar dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu kau dan Xiao Jin pada akhirnya tidak akan bisa bersaing dengan keluarga Lin yang berakar kuat di sini. Hanya karena dia bisa mengandalkan ayahnya. Tuan muda ini juga bisa. Apa? Tidak akan pernah bisa berdiri lagi? Ya, kondisi Tuan Muda Lu tidak menjadi paraplegia. Sudah cukup baik. Sialan Lu Yanzi. Entah dari mana, dia menjadi cacat. The film was translated Orang yang akan and dinikahi Lin narrated Shutian by M-Media. adalah pewaris masa depan keluarga Lu. Bukan seorang cacat. Nona Lin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Guxin. Sebagai musuh bebuyutan Lu Yanzi, kau mendengar bahwa dia menjadi cacat. Kau pasti sangat senang kan? Keluarga Lu menaikkan keluargaku bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi Jianyan untuk memiliki tuan baru, Nona Lin. Jika Anda bersedia untuk bekerja sama dengan saya bisa menikahi Anda, dan Anda bisa menjadi Nyonya Jiangnan yang baru. Apa yang harus kulakukan? Nona Lin. Bo adalah. Kakek, aku datang menemui kakak Yanzi. Karena kalian semua di sini, aku akan pergi dulu. Lin Shutian memiliki niat yang tidak murni. Aku sudah tahu itu sejak lama. Kau memintaku datang ke sini hari ini, hanya agar aku bisa melihat ini. Tuan Tua Lu. Aku takut Anda akan terlalu sedih. Itulah sebabnya aku tak berniat tutupi itu dari kamu. Sebenarnya, Paman Lu masih bisa diselamatkan. Aku melakukannya untuk membuat Lin Shutian menunjukkan kekurangannya. Itulah sebabnya aku memberitahu Bidi Jingbei bahwa Itu luar biasa. sebenarnya, Paman Lu masih bisa diselamatkan. Aku melakukannya untuk membuat Lin Shutian menunjukkan kekurangannya. Itulah sebabnya aku memberitahu Bidi Jingbei bahwa Baik. Anak ini benar-benar lisik. Untungnya aku punya trik tersembunyi. Karena mereka ingin bertindak seperti ini. Jangan salahkan aku karena menargetkan kakak Yanzi. Ada juga masalah yang sangat penting. Yang kakek sama sekali tidak boleh tahu. Anak kejam itu adalah putra Lu Yanzi. Direktur Lin. Tuan Liu yang kamu suruh aku perhatikan. Sudah sadar? Liu apa? Mungkinkah Liu Qi? Ayah. Liu Qi tahu identitas anak haram itu. Jika saya bisa membuatnya diam sekali, saya bisa membuatnya diam untuk kedua kalinya. Pergi. ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada Tuan Besar Ru. Sebenarnya pertama kali aku melihatmu, aku sudah melakukan tes. Hasilnya menunjukkan bahwa kau bukan putra Xiaoyan. Tuan Tua Lu, anak baptisku, hidungnya matanya. Persis seperti Tuan Muda Lu.
Dia pasti putra kandungnya. Jika Anda tidak percaya padaku Tuan Besarku, suruh seseorang pergi ke kota lain dan lakukan lagi tes. Ketika aku melakukan tes pertama, ayah dan anak keluarga Lin juga menemukan cara untuk memblokirnya. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sekali lagi. Kali ini, biarkan seorang teman mengawasi secara pribadi. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Anak baptis, apakah kamu pernah menguji kikimu? Belum. Sepertinya, beberapa hal sudah diketahui oleh pihak lain. Di Bidding Way. Aku ingat asisten ayah bajingan itu. Ada. Di Departemen Rawat Inap. Anda harus segera mengirim seseorang untuk mengawasinya. Aku baru teringat sesuatu. Tuan Besar meminta paman untuk dites, tapi paman terluka saat kembali. Aku curiga. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa itu adalah ayah dan anak perempuan keluarga Lin yang sengaja memukulnya hingga pingsan. Laporan tes. Aku akan mengirim pesan untuk bertanya. Rekanku berkata, dia sudah bangun dan bersiap. Ini gawat. Paman dalam bahaya. Direktur Lin, polisi akan segera tiba. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Patualu, kapan kau punya cucu buyut sebesar ini? Benarkah? Lihat. An. Cucu buyutku yang berharga. Kakek buyut peluk kau. Anak nakal ini. Kapan bisa mendapatkan keberuntungan untuk menikahi istri yang polos dan baik hati seperti ini, dan memiliki putra yang begitu penurut? Kakek Lu, apakah kamu memujiku? Nona muda kau telah diperlakukan tidak adil. Begitu yang si bangun, kakek akan segera mengatur pernikahan susulan untukmu. Jika dia bangun dan tahu tentang Kanan, dia pasti akan melompat kegirangan dan bersikeras menikahimu. Aku menolak. Ada apa ini? Kau benar-benar menolak. Kenapa aku harus menikahi wanita bodoh yang juga punya anak? Tuan Lu, kamu dulu tidak pernah membenciku karena bodoh. Apakah kita dekat? Aku ingat kamu. Namamu Sujin. Jika bukan karenamu yang menyebabkan Nona Lin melukai pergelangan tangannya, ibuku tidak bisa menerima perawatan. Dengan kata lain, kamu secara tidak langsung menyebabkan kematian ibuku. Aku tidak ingin melihatmu. Silakan pergi. Ibu. Kenapa The hatiku film sakit was saat melihat wanita ini translated and sedih? narrated Hatiku by sakit. M Media. Anak ini, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Jika penilaianku tidak salah, seharusnya kecelakaan mobil itu melukai otaknya. Dan ingatannya kacau. An. Begitu bocah ini bangun, aku pasti akan membuatnya menikahi ibumu. Tuan Besar Lu, ada sesuatu. Aku tidak tahu apakah harus mengatakannya. Katakanlah. Ketika Tuan Muda Lu mencintai Xiao Jin, dia merasa bahwa Xiao Jin secara tidak langsung membunuh ibunya bukanlah masalahnya. Tapi begitu dia berhenti mencintainya, seperti bagaimana dia kehilangan ingatannya sekarang, dia akan membenci Xiao Jin. Situasi Xiao Jin sudah istimewa. Bagaimana jika dia meninggalkannya nanti? Masalah ini memang rumit. Dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Tuan Besar. Karena itu masalahnya, maka jangan beritahu pamanmu dulu tentang aku. Mengenai masalah bibilu, masih banyak poin mencurigakan. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, aku akan memberitahumu nanti. Lagi pula, dia baru saja membuat ibuku sedih dan kesal. Jadi aku tidak ingin mengakuinya. Kamu tidak harus mengakui ayahmu, tapi kamu tidak harus mengakui kakek buyutmu. Bukankah ini Tuan Muda Lu kita? Gusil, apa yang kamu lakukan di sini? Saya dengar Tuan Muda Lu tidak hanya berhasil, tetapi juga akan menikahi orang bodoh. Saya sengaja datang untuk memberi selamat kepada Anda. Begitukah? Kalau begitu aku takut harus mengecewakanmu. Sialan,
Wanita Lin Shutian itu ternyata membohongi saya. Dasar bocah, An menyembuhkan kakimu. Dan kamu bahkan tidak berterima kasih padanya. Dia membunuh ibuku. Sudah sepantasnya dia menyembuhkan kakiku. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini untuk sekarang. Kamu harus menikahi Xiao Jin. Aku masih berharap cucu buyutku yang berharga memanggilku kakek buyut setiap hari. Bekerja keras di balik layar. Mungkin Xiao Yan akan setuju. Aku tidak mau. Tidakkah kamu dengar apa yang baru saja dikatakan Gu Xin? Jika aku menikahi wanita itu, seluruh kota akan menertawakanku sampai mati. Bagaimana Su Jin bisa bodoh? Dia hanya baik hati dan berpikiran sederhana. Menantu perempuan yang baik dan sopan seperti itu. Kamu akan menyesal jika tidak menikahinya. Kakek buyut. Aku menitipkan ibuku padamu. Jangan khawatir. Para pelayan dan kepala pelayan di rumah. Sudah aku ganti semuanya. Dan sudah aku peringatkan mereka semua. Hanya kamu. Sangat kecil. Pergi ke utara mencari ramuan obat. Aku benar-benar sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku sudah meminta ayah Cheng Yu untuk ikut denganku. Dasar bocah. Teruslah begitu. Hati-hati putra dan istrimu. Mungkin kabur dengan orang lain. Benar. Ibuku takut petil. Jangan sampai The lupa. film was Baiklah, translated jangan khawatir. and narrated by M Aku pergi. Media. Xiao Yan. Cepat pergi ke kamar Xiao Jin. Biar takut guntur. Tidak mau tidak akan pergi. Jika kamu tidak pergi jangan menyesal. Bagaimana mungkin? Tuan Lu, apakah kamu akan baik padaku seumur hidupku? Aku akan pergi. Pergi. Berhenti mengomel, aku akan pergi sekarang. Kamu. Suami, Nona Su benar-benar cepat akrab. Memanggil pria asing suami sambil memeluknya, tidak tahu malu. Tuan Lu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Maksudku adalah, jangan panggil aku suami lagi. Baiklah, Aku tidak akan membiarkanmu memanggilku suami. Kamu benar-benar tidak akan memanggilku begitu. tepat sekali. Aku sangat patuh. Suami, bisakah kita berpelukan dan tidur? Benar-benar jatuh cinta pada si bodoh ini. Tuan Lu, Diam. Tuan Lu, apakah kamu mau jeli? Jelly. Bukankah Tuan Lu bilang dia mau jeli? Ini bukan namanya makan jelly. Ini namanya berciuman. Diriku yang dulu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Dengan orang bodoh sepertimu. Tuan Lu, aku membencimu. Aku tidak ingin menyukaimu lagi. Mengapa dadaku sakit sekali? Apa? Ayah bajingan itu berani mengganggumu. Tunggu saja. Aku akan segera kembali. Aku akan segera kembali untuk melindungimu. Cucu buyutku tersayang. Kamu mau kemana? Kakek buyut, karena Paman Lu tidak menyambut kita, maka kita akan pergi. Di kamar ayah bajingan itu, aku menaburkan bubuk gatal di mana-mana. Sekali tersentuh akan gatal selama 3 hari. Itu karena mengganggu ibuku. Omong kosong, dia tidak tahu apa-apa. Dia mengganggu ibuku. Tunggu saja. Penyesalan yang akan membuatnya mengejar istri kembali. Apa itu krematorium pengejar istri? Ayah bajinganmu, tunggu saja penyesalanmu. Kakek buyut, jika kita melakukan ini, Kakek buyut pasti akan membantumu. Demi kebahagiaan cucu buyutku, aku hanya bisa mengkhianatimu. Kamu harus berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Apakah Presiden Lu patah hati lagi baru-baru ini? Mengapa dia kembali ke keadaan dinginnya yang dulu? Ya, King tua. Jika kamu begitu menganggur,
Proyek bantuan Hudong di Afrika bulan depan. Kamu pergi. Xiao Yan, kamu mau kemana? Xiao Yu mengajakku berkumpul. Karena kamu tidak mau menikahi Xiao Jin. Maka ajak dia bersamamu. Pergi keluar dan bersenang-senanglah dengan kalian semua. Jika ada teman lajang menyukai dia, Dalam situasinya, siapa yang mau menikahinya? Anda tidak perlu khawatir. Baiklah, ikut aku. Jika mereka bertanya nanti, katakan saja kamu kerabat jauhku. Ibumu juga akan lebih mudah menikah. Mengerti? Suami, apa itu kerabat jauh? Jangan panggil aku suami. Panggil saja aku kakak. Siapa peduli? Ibu ayo pergi. Tunggu. Pakaiannya tidak cocok. Aku akan menyuruh penjahit pribadi datang untuk menjahitkan yang baru untukmu. Kamu bereskan dulu. Aku akan pergi mencari tuan muda lu. Berkilau. Apakah ibu menyukainya? Kakak, biarkan kami melihat gaun ini. Dari mana bocah ini berasal? Apakah kamu tahu berapa harga gaun ini? Cepat keluar. Kami di sini untuk memesan pakaian khusus. Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Cepat bawa ibumu yang bodoh dan keluar. Siapa yang kamu suruh keluar? Sudah beres ketiga orang ini. Mereka tidak mungkin datang bersamaan kan? Pria ini benar-benar sesuatu. Dia sendiri berpakaian sangat rapi. Namun dia membiarkan wanita itu berpakaian seperti ini. Siapa yang akan mengenali mereka? Halo tuan. Diam. Di mana tuanmu? Tuanku pergi mencari tuan muda lu. Kami adalah penjahit khusus pribadi yang diundang tuan muda lu. Kartu hitam grup lu. Anda adalah tuan muda lu. Siapa yang baru saja kamu suruh keluar? Maafkan saya tuan muda lu. Saya sombong. Tolong maafkan saya. Tuan muda lu. Ini adalah murid baru saya. Dia tidak tahu apa-apa. Mohon berbesar hati. Dan maafkan dia kali ini. Ambil gaun ini, sesuai dengan ukurannya, dan buat ulang satu. Baiklah. Juga aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Saya punya bros di sini. Saya rasa ini sangat cocok untuk tuan muda. Jadi saya akan memberikannya kepada tuan muda. Ngomong-ngomong, tuan muda benar-benar mewarisi ketampanan. Dia telah mengambil bagian paling sempurna dari Anda dan Nyonya. Dan semuanya tumbuh di wajahnya. Siapa yang mau begitu mirip dengannya? Tuan Lu, apakah kamu membelikanku sesuatu yang berkilau? An-An, apakah benda berkilau ini mahal? Tidak apa-apa. Ibu pakai saja tanpa khawatir. Paman lu kaya. Kapan Xiaoyan punya anak laki-laki yang sangat mirip dengannya? Intinya adalah hari ini dia juga harus pergi kencan buta untuk ibu anak itu. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Saya sudah membuat pengaturan. Ada apa denganku? Tuan muda lu. Si cantik kecil ini. Apakah dia benar-benar sepupu jauhmu? Penampilan ini cukup cantik. Hanya saja dia idiot. Dia bukan orang bodoh. Orang lain hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun kamu masih menipu diri sendiri. Ibu ayo pergi. Xiaoyan. Kamu tidak dikutukkan. Apakah kamu lupa? Terakhir kali. Ketika Xiao Jin dibicarakan seperti itu, kamu membuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa menemukan pijakan di Jiangnan. Tepat sekali, tepat sekali. Waktu itu, An jangan marah. Luyan si bajingan itu. Mari kita cari cara untuk menghadapinya bersama. Luyanzi, kembali ke sini sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. jangan mengadu pada kakek. Aku sama sekali tidak suka mengadu.
Tuan muda ini hanya suka bertindak nyata. Apa? Orang tua ini berlutut pada seorang anak kecil. Untuk secubuku yang berharga. Itu tidak akan memengaruhi takdirnya kan? Mengapa aku tidak bisa berdiri? Pada hari Anda keluar saya memberi Anda perintah, dokter. Tidak boleh minum alkohol. Jika tidak kondisi kaki kronis Anda akan kambuh. Anda tidak mendengarkan. Jadi apa yang harus kulakukan? Agar aku bisa berdiri. Itu mudah. Apa kamu yakin? Paman Ro, kaki Anda tidak memiliki sensasi sekarang. Perlu bantuan manual agar aliran darah kembali lancar. Jika aku tidak membaik, aku akan. Bagaimana mungkin? Paman Ro, sekarang apakah sedikit sensasi? Ini benar-benar berhasil. Apa yang terjadi? Paman Ro, maaf. Aku menusuk tempat yang salah. Mengapa? Mengapa seluruh tubuhku gatal sekarang? Jika Anda bertanya padaku, aku juga tidak tahu. Mungkin konstitusi setiap orang berbeda. Baiklah, mari kita lanjutkan besok. Benar, Paman Ro. Jarum terakhirku barusan. Aku tidak sengaja menusuk tempat yang salah lagi. Anda mungkin menjadi sedikit aneh. Tapi Anda akan baik-baik saja dalam 24 jam. Suar. Apakah aku punya bulan ini? Target kinerja di wajahku. Atau kamu ingin pergi menemani Kim tua? Kita akan memberinya obat ini untuk diminum. Apakah ini benar-benar obat? Bagaimana bisa pedas sekaligus pahit? Bersikap dramatis. Ini adalah obat yang diresepkan untukmu oleh tabib muda ajaib itu. Jika kamu ingin berdiri lagi, kamu harus menanggung beberapa kesulitan. Minumlah. 1 jam kemudian, tubuhmu pulih. Tuan Lu. Meskipun kita bukan lagi teman, tapi kamu membelikanku benda-benda berkilau. Aku akan berbagi camilan denganmu. Dengan begitu mulutmu tidak akan pahit lagi. Kita berteman. Aku akan berbagi sedikit denganmu. Terima kasih. Kalau begitu aku sangat senang. Apa katamu? Orang tua aku sudah tua. Aku tidak mendengar dengan jelas. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Aku juga tidak mendengar dengan jelas. Kakek. Ingatanku sudah pulih. Yang terjadi beberapa hari lalu, karena aku bingung. Aku akan menikahi Xiao Jin. Akan menikah dengan keluarga Lin. Sesaat kemudian kamu menyesal lagi. Kamu ingin menikahi gadis Jin. Benar-benar disuruh menikah aku yang gak mau. Kakek. Bukankah aku beberapa hari yang lalu menderita kebingungan ingatan? Kamu The terus film was berubah pikiran translated dan berganti and pasangan. narrated by M Media. Mika, itu hal besar, bukan main-main. Sebagai orang tua, aku tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Kakek buyut benar. Kau membuat ibuku menangis. Berkali-kali. Aku tidak akan setuju menjadi ayahku. Mengapa kakek tiba-tiba melindungi Anan begitu banyak? Dan begitu baik padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda benar-benar tahu bagaimana tumbuh. Semua fitur paling sempurna. Dari wajah Anda dan Nyonya, semuanya tumbuh di wajahnya. Mungkinkah karena An terlalu mirip denganku? Dia benar-benar memperlakukannya sebagai anakku.
Tidak licin. Ayah dan anak perempuan keluarga Lin pergi untuk menangani mantan asisten Tuan Muda Lu. Dia ditangkap oleh orang-orang dari rumah sakit kami di tempat kejadian dan dipenjara selama beberapa hari. Terima kasih Ibu Baptis. Kebetulan ayah brengsek itu sudah kuobati. Ibu juga menerima perawatan kakek buyut. Misi kita selanjutnya adalah membantu ibu dapatkan keadilan. Asisten Tuan Muda Lu sudah bangun. Apakah itu akan mengganggu rencanamu? Jangan khawatir Ibu Baptis. Semuanya terkendali. An adalah putra kandung Xiao Yan. Ini harus dijaga sebagai rahasia yang baik. Xiao Yan tidak boleh tahu. Anak ini, dia pernah menindas ibu dan anak itu sebelumnya. An tidak akan membiarkan kita bicara. Dia bahkan berkata, dia harus melewati neraka untuk mendapatkan istrinya kembali. Tenang saja kakak. Saya sama sekali tidak akan memberitahu siapapun. Memberitahu siapapun apa? Tidak ada apa-apa. Aku sedang memberitahu Xiao Liu bahwa aku bersembunyi dari Nan. Bahwa aku diam-diam minum cola. Kakek. Aku mencurigai An adalah anak kandungku. Kamu baik-baik saja. Bukan apa-apa. Kakek ada apa? Bukan apa-apa. Aku ingin meminta bantuanmu untuk mendapatkan rambutnya atau yang lainnya. Kalau begitu Xiao Liu, pergi ambil sikat gigi dari kamar Anan dan berikan padanya. Saya mengerti. Untungnya Tuan Tua Lu memberitahumu sebelumnya bahwa ini dan berikan kepada ayah yang kejam itu. Itu terlalu kejam Tuan Muda. Saya sudah memperingatkanmu sejak lama untuk tidak memprovokasi Raja Iblis kecil. Tidak. Ini baru. Tidak ada yang bisa diekstraksi darinya. Pergi ke kamarnya dan ambil cangkirnya. Lalu kita akan pergi bersama ke pusat tes DNA. Saya menarik kembali apa yang saya katakan 10 menit yang lalu. Jahe tua memang lebih pedas. Kau benar-benar punya nyali. Aku bertunangan dengan Tuan Muda Lu. Aku akan menjadi nyonya muda kalian di masa depan. Beraninya kau menghentikanku? Tuan Muda sudah memberi instruksi. Pertunangan dibatalkan. Tanpa janji, Anda tidak bisa masuk ke kediaman Lu. Aku baru saja keluar dan mendengar bahwa kakak Kenzi kehilangan ingatannya. Tidak, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Liu Qi, ayo kita kembali. Tuan Muda ada apa? Tes DNA tidak ada artinya sama sekali. Terlepas dari apakah dia anak kandungku, aku akan memperlakukannya sebagai anak kandungku. Kakak Kenzi, kau sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Tuan Muda sebenarnya apa yang Anda duga? Cukup. Lu Yanzi. Suyen adalah putra kandungmu. Benarkah? Nona Lin ini, dulu, karena masalah ini, saya hampir bertemu nenek buyut saya. Bagaimana bisa kamu mengatakannya begitu saja? Gila semuanya gila. Apakah kamu tahu kenapa? Suyen tahu kamu adalah ayah kandungnya. Dia masih tidak mau mengakui kamu, karena kamu meninggalkan Su Jin selama 7 tahun. Jadi dia tahu, ayah kandungnya adalah The kamu. film was Dia masih translated tidak mau and mengakui kamu. narrated by An sepertinya M-Media. selalu sangat menolakku, terutama akhir-akhir ini, terhadap Xiao Jin. Liu Qi, ayo kita kembali dulu. Ya, Aku tiba-tiba teringat bahwa Pak Tuali dan aku sepakat untuk bermain catur. Xiao Liu, bisakah kamu mengantarku ke sana? ya. Xiao Jin, lihat. Aku membelikanmu banyak benda berkilau. Paman Ro, kau cukup baik kepada ibu. Jauh lebih baik daripada ayah brengsek yang meninggalkan aku dan ibu. An kamu benar-benar tidak suka ayahmu. Tentu saja, dia meninggalkan ibu dan aku selama 8 tahun. Dia brengsek. Ibu, bukan begitu. Ayah An adalah orang jahat. An memberitahuku. Tapi bagaimana jika dia punya alasannya? Siapa peduli apa alasannya? Tuan Muda dan ibu selama 7 tahun. Sama sekali tidak butuh ayah.
Aku sepertinya ingat. Kau dulu sangat tidak menyukai ibu, bukan? Itu karena ingatanku kacau sebelumnya. Aku akan menebusnya padamu dengan baik. Xiao Jin, maukah kamu menjadi istriku? Aku akan membelikanmu sangat banyak benda berkilau. An. Tuan Lu ini orang baik. Dia juga bilang akan membelikanku banyak benda berkilau. Yang sebelumnya, Tuan Lu yang jahat. Apakah dia diusir olehmu? Ya. Aku menggunakan pukulan kiri dan pukulan kananku. Dan Tuan Lu yang jahat itu kabur. Kalau begitu aku ingin menjadi Nyonya Lu. Benarkah ibu? Sudah kau pikirkan baik-baik. Aku ingin seumur hidupku bersama Tuan Lu. Hebat Xiao Jin. Aku akan selalu baik padamu. Tito Boyet. Kau sudah memaafkan Xiao Yan. Pukul 5 pagi. Bocah ini menerakku keluar dari tempat tidur dan menarikku bangun. Meminta buku registrasi rumah tangga kepadaku. Mereka bilang akan mendaftar. Jadi kuberikan padanya. Dengan enggan kurasa. Terutama karena dia menerima penampunan ibuku. Aku tidak ingin ibu terluka lagi. Lu Yanzi. 7 tahun. Kamu tidak berperasaan dan tidak adil padaku. Jadi jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Sudah dengar, Presiden Lu menikah. Tahukah kamu? Presiden Lu menikah. Patah hati. Presiden Lu menikah, aku patah hati. Bujangan paling diidamkan nomor 1 di Jiangnan. Ternyata menikah kilat. Saya tidak tahu berapa banyak gadis muda. Hati yang akan hancur. Kintua, Presiden Lu juga ada di obrolan grup. Dia akan mengirimmu untuk membantu Afrika nanti. Presiden Lu sibuk dengan segudang urusan. Bagaimana mungkin dia bisa membaca gosip seperti itu? Presiden Lu mengirim pesan. Presiden Lu merasa bahagia karena menikah hari ini dan ingin berbagi kebahagiaan dengan semua orang. Nyonya Lu. Lihat semua orang memujimu. Tuan Lu. Apakah aku Nyonya Lu sekarang? Tentu saja. Bukan hanya kamu Nyonya Lu sekarang. Kamu akan menjadi Nyonya Lu di masa depan juga. Dan seumur hidup ini, kamu akan menjadi Nyonya Lu. Bagus sekali. Aku Nyonya Lu sekarang. Lusa adalah hari baik. Cocok untuk pertunangan. Tuan Lu. An. Apa arti pertunangan? Itu berarti memakai pakaian berkilau. Dan menikahi Paman Lu. Kamu tidak boleh memanggilku Paman Lu lagi. Panggil aku ayah. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Apakah aku layak atau tidak? Pantas. Sujin, The dasar film was jalan. translated 8 tahun and lalu kamu narrated hamil by di luar M. nikah Media. dan diusir dari rumah oleh ayahmu. Sekarang kamu menggunakan trik menggoda untuk merayu tuan muda Lu. Tuan muda Lu tidak hanya menikahi istri yang bodoh. Dia juga dengan bahagia menjadi seorang ayah. Seseorang. Ingat orang ini. Mulai sekarang semua kolaborasi perusahaan tidak akan lagi melibatkannya. Tuan muda Lu. Saya hanya menyesal bahwa putra kesayangan surga sepertimu menikahi orang bodoh. Ketika aku menikahi seorang istri, apakah aku perlu memberitahumu? Antar mereka keluar. Juga, tolong antar Nona Lin ini keluar juga. Lu Yanzi, dasar bajingan buta. Bajingan. Brengsek. Makiam yang bagus. Dan kamu, Sujin. Ayah kau bisa memarahinya sesukamu. Tapi jangan ibu. Ini buruk tuan muda. Bicara. Orang yang diusir kemarin membocorkan berita secara daring dan bahkan menyewa sekelompok troll internet untuk mengejekmu, mengatakan kamu suka memakai topi hijau. Di mana orang-orang dari Departemen PR? Masalah sekecil ini. Dan kau masih datang menggangguku. Dan istriku. Dimengerti, saya akan segera menanganinya. Ayah Bo. Dia cukup pandai memuliakan dirinya sendiri. Coba kulihat bagaimana Departemen PR menanganinya. Buta ini. Dia bahkan menjadi seseorang yang tidak akan berhenti untuk mencintai seseorang tanpa memedulikan masa lalu mereka. Seorang pengusaha yang berbakti. Bos? Dulu tepatnya, Ayan dan anak keluarga Lin yang membius Nyonya berniat mengirim Nyonya ke konvensi jarum emas kepada seorang tetua tertentu. Namun Nyonya melarikan diri
dan baru kemudian tidak sengaja bertemu Tuan Muda. Begitulah. Keluarga Lin ini memang parasit. Kakek buyut, kau tidak perlu membantuku. Aku ingin mendapatkan keadilan untuk ibu sendiri. Bagaimanapun peristiwa tahun itu, jika kita ingin menyelidikinya secara menyeluruh, kita masih tidak bisa membuat musuh waspada. An, ingat, jangan gegabah dalam hal apapun. Kakek buyut ada di belakangmu. Dan aku. An. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak mendengarkan wanita jahat itu waktu itu. Apa yang dikatakan wanita jahat itu juga tidak salah. Ini semua salah ayah. Karena tidak merawatmu dan ibu dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, kau merawatnya sendirian. Pasti sulit kan? Putraku luar biasa. Tentu saja. Aku seorang pahlawan super. Aku akan melindungi ibu selamanya. Baiklah. Sekarang ada 2 pahlawan SOPR. Baiklah. Ayah, konvensi jarum emas di Suchen Lusa. Aku ingin kebenaran terungkap kepada dunia. Baiklah. Kakak Tian, coba tebak siapa yang kulihat di pintu masuk. Siapa? Su Jian. Apa yang Jalang itu lakukan di sini? Penerus jarum emas generasi baru. Itu hanya bisa aku. Dia itu bodoh. Hak apa yang dia miliki untuk bersaing denganku? Kalau begitu tuan muda ini akan bersaing denganmu. Dari mana datangnya anak nakal ini? Ini adalah tempat konvensi jarum emas. Tuan muda ini ikut konvensi jarum emas. Kamu mungkin bahkan tidak bisa membaca dengan benar kan? Cepat kembali. Dan cari ibumu yang bodoh. Pergi minum susumu. Ya, apakah kamu tahu siapa yang ada di panggung? Itu adalah penerus jarum emas sebelumnya. Kakak Tian-Tian kita. Tuan muda ini tidak peduli siapa itu. Omong besar sekali. Kamu mencari mati. Nanti aku akan membuatmu kalah telak. Sampai kamu benar-benar yakin. Untungnya, aku masih punya teknik akupuntur yang Jalang itu. Shujin tinggalkan. Aku dengar kali ini, pasien yang diatur untuk datang memiliki gumpalan darah yang menekan saraf mereka. Rumah sakit di seluruh negeri mengatakan tidak ada obatnya. Sesuai harapan penerus jarum emas sebelumnya, untuk benar-benar berani mengambil masalah yang sulit seperti itu. Tentu saja, kalau tidak bagaimana dia bisa layak mendapatkan gelar penerus jarum emas. Seperti yang diharapkan dari penerus jarum emas sebelumnya. Nyaris mati tapi benar-benar hidup lagi. Ini sungguh sebuah keajaiban. Saya menyatakan bahwa konvensi jarum emas ini memiliki pemenangnya. Lin Shutian telah menang berturut-turut 2 kali. Tunggu sebentar. Presiden Lu, ini adalah tempat untuk memilih talenta pengobatan tradisional Tiongkok tingkat atas. Mohon tunjukkan rasa hormat. Maksud ayahku adalah, tuan muda ini bahkan belum masuk arena. Jadi bagaimana kau bisa mengumumkan hasilnya? Dari mana anak ini berasal cepat turun? Presiden Lu main rumah-rumahan dengan anaknya. Dia tentu bisa pulang dan bermain. Datang ke tempat sesakral ini, membuat masalah. Apakah ini benar-benar pantas? Tuan muda ini sungguh-sungguh datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu adalah Naga Asher. Apel, anak ini sebenarnya, dia salah satu tetua agung pengobatan Tiongkok. Aku dengar di antara pengobatan tradisional Tiongkok, 3 individu paling luar biasa, masing-masing sesuai dengan 3 dari 4 binatang ilahi. Aku tidak pernah menyangka Naga Asher adalah seorang anak yang belum genap 10 tahun. Bagaimana mungkin? Kamu pasti mencurinya. Liantin Jiok ini sudah mengenali tuannya. Sekarang apakah aku memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Tolong, kondisi kedua pasien ini sekilas terlihat mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Bahkan dalam waktu kurang dari 3 menit, orang ini akan berhenti bernapas. Aku ingin melihat apa yang kamu miliki untuk dibandingkan denganku. Gerakan awal kedua teknik kalian secara mengejutkan identik. Ada apa ini? Tentu saja itu Su Jin. Sebelum dia menjadi tidak waras, mengajari si kecil ini. Perhatikan baik-baik. Paruh kedua teknik jarumnya benar-benar berbeda. Jarum-jarum seperti naga berenang, ki dan darah membeku. Ketika orang ini dibawa, jiwanya diambang kematian. Kamu sudah menariknya kembali dari gerbang neraka. Tuan Lu, apa yang dikatakan kakak perempuan ini? Aku tidak begitu mengerti. Bukan apa-apa. Dia memuji putra kita. An luar biasa.
Seluruh keluargamu adalah penjiplak. Kamu mencuri dan mempelajari teknik jarumku, dan datang untuk bersaing denganku di panggung yang sama. Sungguh konyol. Bibi Lim, kau sebenarnya begitu percaya diri dengan teknik jarummu sendiri. Lalu orang ini, mengapa? Sudah satu kaki masuk gerbang neraka. Bibi Lim, kau hanya menggunakan setengah dari teknik jarum untuk mengobati pasien ini barusan. Mengapa kau tidak menggunakan teknik jarum yang lengkap? Mungkinkah setelah 8 tahun, kau masih belum menyempurnakan teknik jarum orisinalmu sendiri? NN. Aku menyerah. Aku akui bakatmu jauh di atasku. Karena kamu sudah mencuri dan mempelajari teknik jarumku. Dan bahkan menyempurnakannya. Tolong selamatkan pasienku. Dokter berhati welas asih. Aku bersedia demi pasienku. Untuk melepaskan identitasku sebagai pewaris jarum The film emas. was translated Nona Lin benar-benar and murah hati. narrated by Tepat M sekali. Media. Meskipun teknik akupunturnya dipelajari secara diam-diam, dia tidak marah. Dia bahkan meminta maaf kepada penjiplak itu. Dia praktis adalah seorang malaikat. Aku diam-diam mempelajari milikmu. Bukankah begitu? Bahkan para juri senior berkata bahwa paruh pertama teknik akupunturmu dan aku hampir identik. Pada kompetisi jarum emas 8 tahun lalu, Nona Lin, kau bilang ibuku diam-diam mempelajari teknik akupunturmu, menyebabkan dia kehilangan kualifikasinya untuk kompetisi. Hari ini aku akan membersihkan nama ibuku. Ibuku adalah pencipta asli teknik akupuntur. Dan kau adalah penjiplak. Omong kosong apa yang kamu katakan? 8 tahun lalu Su Jin diam-diam mempelajari teknik akupunturku. Sudah menjadi rahasia umum. Bibi Lin, meskipun kau diam-diam mempelajari manuskrip ibuku, kau hanya mempelajari aspek-aspek dangkalnya. Karena manuskrip ibuku baru setengah tertulis. Kamu memfitnahku. Sialan. Bukankah jalang itu sudah kusuruh pergi? Katakan semua yang kau tahu. Bibi Chu, jangan lupakan cucumu. Bibi Lim, cucu Bibi Su sudah keluar dari rumah sakit. 8 tahun lalu Nona Lin mengancamku dengan cucuku. Memaksaku pergi ke kamar Nona Su Jin untuk mencuri teknik akupuntur aslinya. Demi cucuku, aku tidak punya pilihan selain mengkhianati Nona Su Jin. Dia adalah orang yang seperti itu. Kamu bicara omong kosong, kamu adalah ibu susu Su Jin. Jadi tentu saja kamu akan membantunya membuat kesaksian palsu. Nona Lin, kami sudah mengumpulkan video transaksimu dengan perawat basah. Terlebih lagi semua tulisan tangan pada naskah. Dan sidik jari sudah diserahkan ke polisi. Selain itu kami mencurigai kamu membunuh Nyonya Lu dan menjebak Nyonya Muda Lu. Kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Pada akhirnya aku kalah. Dokter ilahi kecil, kapan kau akan membantu ibumu dengan pengobatannya? Ayah, jangan menggodaku. Bagaimana itu bisa disebut menggoda? Sekarang ada rumor tentangmu di mana-mana. Bukankah kau sudah menyempurnakan teknik akupuntur itu? Tidakkah kau percaya pada teknik akupuntur ibumu? Kalau begitu aku akan mencoba. Bagaimana? Seharusnya berhasil. Ayah, ibu akan segera bangun. Putraku luar biasa. Kau istirahat dulu. Aku akan berjaga di sini. Lu Yanxi, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada anak ini, maka datanglah ke lokasi ini sendirian. The Di mana film was Anan? translated and Jangan narrated terburu-buru, by aku M punya Media. tuntutan. Katakan saja. Aku ingin kamu menarik semua tuntutan hukum terhadap Tian-Tian. Dan gunakan jet pribadimu untuk mengirim kami ke luar negeri. Aku setuju. Tapi kau harus membiarkanku melihat An-An dulu. Lihat sendiri, dia ada di ruangan paling dalam. An-An,
An-an. Kamu dan anak ini akan mati di sini bersama. Aku ingin tahu apakah wanita itu Sujin akan berduka sampai mati. Ayah, aku merasa sangat tidak enak badan. An-an. Jangan takut, ayah ada di sini. Berhenti. Tuan muda. Cepat selamatkan mereka. Ayah, An-an. An-an, jangan takut ibu, di sini. ibu kau sudah pulih. Terima kasih sayang. Kamu menyembuhkan ibu. Di mana ayah? Dia belum bangun. Apa? Ini semua salahku. Jika bukan karena aku. An-an, jangan menangis. Ibu akan membuat mereka membayar harganya. Sujin. Abu ibumu ada di tanganku. Jika kamu berani melawan kakakmu dan aku lagi, akan kuambil abu ibumu dan kuberikan ke Anjin. Lin Senghua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Grup Farmasi Su. Sudah kamu ubah menjadi Grup Farmasi Lin. Dan sekarang kamu benar-benar mengancamku. Dengan ibuku. Itu salah ibumu si jalang itu. Dia selalu memamerkan bakatnya yang tinggi, bertindak seolah dia meremehkan semua orang. Apakah dia tahu betapa sulitnya bagiku untuk datang dari pegunungan selangkah demi selangkah ke Suchen? Betapa sulitnya itu. Aku dipaksa tinggal serumah dengan mertua. Dia pantas dibuat marah sampai mati olehku. Pikiran sempitnya bikin dia pantas dapat itu. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya cemburu? Karena bakat ibuku lebih tinggi darimu. Segala hal lainnya. Bukankah itu hanya delusimu sendiri? Kesalahan terbesar yang ibuku lakukan dalam hidupnya adalah jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Ibu abu nenek. Masih di tangan orang jahat. Apa yang harus kita lakukan? An-an, jangan khawatir. Keinginan terbesar nenek saat itu adalah menyebarkan abunya ke laut. Aku diam-diam melakukannya. Sekarang, yang dipegang Lin Senghua hanyalah sekalang susu bubuk. Ibu kau benar-benar terlalu pintar. Dia pasti akan sangat marah sekarang. Jika ayah bangun, itu akan sangat bagus. Sejujurnya aku sedikit tidak yakin bagaimana menghadapinya. Aku tidak merasakan cinta yang sama padanya. Seperti saat aku masih bodoh. Sekarang melihatnya seperti melihat orang asing. Sial, teknik aku pun terkum, memang belum mahir. Ibu sudah lebih baik, tapi belum sepenuhnya pulih. Itu juga tidak benar. Mungkin karena kejang otak akibat cedera lahir berlangsung terlalu lama. Belum sepenuhnya pulih. Aku akan mengamati sedikit lebih lama sebelum ayah bangun. Aku harus membuat ibu merasakan kebaikan ayah. Istriku. Kau baik-baik saja. Tuan Lu, Bagus sekali. Istriku. Baru saja bajingan Lin Senghua itu memukul kepalaku dengan tongkat bisbol. Saat aku dipukul, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. nanti aku akan minta An memeriksamu lagi. Aku akan mengurus masalah perusahaan dulu. Nak, lihat. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyempurnakan teknik akupuntur dan menyembuhkan ibu. Putraku. Kebahagiaan seumur hidup ayahmu ada di tanganmu. Balas dendam. Dulu ayah tidak merindukan ibu. Sekarang ibu tidak mengingat ayah. The film was translated and Tidak apa-apa. narrated by M. Ibumu Media. berhati lembut. Dalam beberapa hari dia akan merasa kasihan padaku. Bisakah kau tidak menggunakan cara seperti ini? Metode tercela. Apa yang diketahui bocah-bocah kecil itu? Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih. Selama ia menangkap tikus itu kucing yang baik. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Kalau itu bisa dapatkan istrimu lagi, itu cara bagus. Istriku, tanganku. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit sekali. Ibu kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Itu tidak akan berhasil. Ibu telah bersama orang jahat itu beberapa hari ini. Memperjuangkan perusahaan nenek. Kau sudah bekerja sangat keras. Ayah telah pergi pagi dan pulang larut beberapa hari ini.
Dan kita bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia benar-benar bajingan. Dasar bocah. Membicarakan keburukanku saat aku tidak ada. Tuan Lu, sesuai instruksimu. Apa yang Lin Shenghua lakukan saat itu telah dikumpulkan sebagai bukti dan dikirim ke Lin Shutian. Apakah kita masih perlu mencari seseorang untuk membuat mereka? Tidakkah kau mengerti orang-orang seperti mereka? Tunggu saja mereka saling menyerang. Ya, Berapa lama lagi sampai kita sampai rumah? 3 jam lagi. Berkendara lebih cepat. An bilang Xiao Jin sakit. Tian, tenanglah. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan. Kamu sudah bohong pada aku dan ibu selama 20 tahun. Membuatku percaya selama ini pelakunya adalah ibu Su Jin. Ternyata kamu selama ini, kamu meracuni ibuku sampai mati. Itu semua palsu. Itu semua bukti yang direkayasa oleh mereka. Dulu ayah demi kekayaan dan kemuliaan meninggalkanmu dan ibumu. Nanti bukankah aku menggantimu? Brengsek, pergilah ke neraka. Ayah, lihat ibu sakit. Dan kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. An, jangan berkata begitu. Istriku, perang bisnis sudah berakhir. Ini adalah... Bagaimana kamu melakukannya? Ada apa? Karena Lin Shenghua bertahan begitu keras kepala. Aku memasang jebakan untuknya. Sekarang perusahaannya hanya memiliki cangkang kosong yang tersisa. Tidak ada uang tersisa di rekening. Rugi sampai-sampai bahkan uang sewa gedung pun tidak ada. Tidak mampu membayar. Mereka sudah mulai saling menyerang dengan Lin Shutian. Aku dengar Jing Mei berkata, Lin Shutian tahu bahwa ibunya saat itu tidak dipaksa mati oleh ibu kita, tapi dibunuh oleh Lin Shenghua. Sangat marah, sehingga dia menabraknya dengan mobil, lalu menyerahkan diri. Coba tebak, bagaimana Lin Shutian mengetahuinya? Mungkinkah ayah menyelidikinya? Pintar. Dendam besar telah terbalaskan. Sekarang kita hanya perlu mendapatkan perusahaan ibu. Jangan khawatir. Aku sudah membajak personel kunci perusahaan. Semuanya. Dan mendaftarkan yang baru untukmu. Grup Farmasi Su. Ayah, bagaimana kau melakukan itu? Terima kasih Tuan Lu. Istriku, kenapa kau tidak memanggilku suami? Hai, kenapa tidak ada yang memperhatikan tuan muda ini? Apakah kau masih meniat putramu? Istriku, kau ingin makan apa? Aku akan pergi membuatnya untukmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu melakukannya. Baiklah. Apakah kau masih membesarkan putramu? Nak. Kau sudah memonopoli ibumu selama 7 tahun. Beri aku istirahat. Tuan muda ini belum setuju.